Dan saya sedang tidak bercanda bahwa Paytrend ini benar-benar akan menjadi perusahaan dunia. Maka yang belum daftar, daftar. Maka yang belum daftar, daftar. Ada di gerbong yang yakinnya sama. Yang Anda perlukan bukan jaringan dulu. Demi Allah, rezeki mah semet. Iyalah. Yang Anda perlukan adalah Anda satu atap sama orang yang frekuensinya sangat positif. Budi, Redi, Adnan, Sagita, Jasman, Daud, Budi, Selfie segala macam nih. Martin ya, penghasilannya nih 200 juta, 193 juta, 173 juta, 134 juta, 119 juta per bulan loh ini. Padahal Paytrend sendiri ini kan menghimpun dana dari masyarakat yang seharusnya dipergunakan untuk perusahaan itu kembali kepada mitra kerja kan begitu. Tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi daripada owner yang jelas ya. Oke. Ini nanti akan saya buka juga ini. Dan temuan saya berkaitan dengan penyelewengan uang daripada Paytrend yang dihimpun dari masyarakat itu sudah dianalisa oleh orang yang kompeten di bidangnya. Jadi 2 orang. Pak, ini ada penyelewengan. Dua-duanya mengatakan bahwa ini ada penyelewengan. Gimana sih awalnya, kenapa tiba-tiba bisa beli saham yang nilainya cukup fantastis juga, 80 miliar rupiah? Ya, saya belum cerita ke Mbak Sierra sama pemirsa. Kita punya LRT Sentul City. 5 triliun itu. Wah. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi. Bisa mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu beli apa klub bola, sepak bola Scotland. Nah itu mendengar itu perasaan Mas Ishak bagaimana itu Mas? Wah, pengennya sih teriak sih Mas. Jadi bayarkan hak kami, udah itu aja sih Mas. Iya Sih, daripada jangan sampai apalah alasannya lah ini itu apalah banyak banget deh pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Kepada saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Ini adalah konten perdana kami setelah Idul Fitri kemarin. Semoga segala amal ibadah puasa, zakat fitrah kita, dan sholat Idul Fitri kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, melanjutkan video kemarin yang sempat terpending dikarenakan kesibukan hari raya teman-teman. Di sini saya akan mengupload video lama presentasi Yusuf Mansur yang akan saya komparasikan dengan video wawancara Zaini Mustafa dan Bang Aji mengenai Paytrend. Jadi sekilas bahwa Pak Zaini Mustafa mencurigai aliran dana Paytrend ini muaranya kemana gitu. Aliran dana Paytrend ini kemudian dialokasikan kemana. Di sini Pak Zaini Mustafa mencurigai dialokasikan untuk kepentingan pribadi teman-teman. Entah itu dialokasikan untuk usaha pribadi atau apapun itu teman-teman. Yang jelas alokasi dana Paytrend yang begitu banyak, yang begitu fantastis, itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dipresentasikan di awal. Dan di sini saya melihat seolah-olah Yusuf Mansur tidak banyak berbicara mengenai Paytrend, terutama mengenai kemarin yang saya soroti tentang karyawan yang 14 orang ini yang kemudian gajinya tertunda teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti konten saya, kemarin sudah sempat ada kesepakatan antara pihak Pak Zaini Mustafa selaku lawyer dari para korban, para mantan karyawan Paytrend yang menuntut haknya atau gajinya dibayarkan, itu melakukan kesepakatan dengan pihak Paytrend untuk kemudian gaji karyawan ini dibayarkan, dan mereka kemudian bersepakat untuk gaji karyawan ini dicicil kurang lebih selama 6 bulan dengan nominal kurang lebih 70 juta per bulan teman-teman. Namun mirisnya mereka baru membayar cicilan pertama di bulan Februari tanggal 5, dan kemudian 2 bulan berikutnya kesepakatan itu tidak dilakukan oleh pihak Paytrend. Mereka kemudian tidak melakukan pembayaran lagi, tidak melakukan cicilan lagi untuk 2 bulan berikutnya setelah Februari, tentu Maret dan April teman-teman. Di sini yang kemudian membuat saya merasa bahwa memang mereka ini suka sekali yang namanya mengingkari janji teman-teman. Baik, kita akan menuju ke video presentasi Yusuf Mansur di waktu lalu. Ini sekitar 6 tahun dan 7 tahun yang lalu teman-teman. Nanti saya tampilkan screenshot videonya, membuktikan bahwa Yusuf Mansur orang yang getol mempresentasikan Paytrend ini. Orang yang memulai Paytrend ini, orang yang menarik orang lain untuk ikut ke dalam Paytrend.
Lalu kemana hari ini Yusuf Mansur? Harusnya dia orang yang paling bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang ada di PayTrend, teman-teman. Karena dia orang yang ikon PayTrend, teman-teman. Oke, kita simak video presentasi Yusuf Mansur yang menurut saya cenderung ke arah terlalu jumawa, teman-teman. Nyari duit itu susah, gampang banget. Nyarinya di PayTrend, bismillah. Banyak bener insya Allah. Kata siapa nyari kerja susah? Ada pekerjaan yang gampang banget dicarinya, gampang banget dapetnya, bahkan bisa jadi usaha sekalian, ya nggak? Namanya PayTrend. Jadi mesti tahu nih teman-teman apa itu namanya PayTrend itu apa? Bagaimana? Cari tahu, nanti nggak dapat duit loh, nggak dapat kerjaan, nggak dapat usaha, insya Allah. Siapa bilang bangun rumah susah? Siapa bilang beli mobil itu mahal? Kagak. Udah pakai PayTrend dan tenang nih, cari tahu tentang PayTrend itu apa, ya. Sama yang bawa video ini. Insya Allah, bentar juga udah ada pada punya rumah, pada punya mobil. Kata siapa pergi haji, pergi umroh susah, belum kenal PayTrend dia. Dengan izin Allah kalau dia udah kenal PayTrend, waduh, pergi haji sejengkal. Amin. Jengkal, umroh bisa pulang balik. Amin. Sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan. Kalau kenal sama PayTrend, umrohnya bisa 14. Insya Allah kata siapa nikah susah. Bisa berkali. Kata siapa nikah susah? Gak gampang. Dia belum masuk aja ke PayTrend. Udah masuk ke PayTrend, komunitasnya banyak banget yang jomblo. Kalau gathering kan bisa apa? Kenali kalau mengenal itu ya. Insya Allah kata siapa punya anak juga susah. Udah gabung PayTrend. Komunitas yang positif akan membuat ente pada yang belum punya anak, insya Allah bisa benar. Gara-gara positif itu. Amin. Siapa bilang jadi presiden susah? Nah kalau yang tadi pada kamu PayTrend insya Allah. Amin. 2019. Sampai ada daftar insya Allah. Ya. Teman-teman yang belum pada kenal PayTrend, coba ya kenalin PayTrend. Karena itu akhirnya bukan cuma buat nambahin sambilan, nanti bakal jadi pekerjaan utama, bakal jadi usaha yang utama, dan PayTrend is for you, buat Anda semua. Tepuk tangan semua. Dalam video ini terlihat betul bahwa Yusuf Mansur mempresentasikan bahwa PayTrend itu seolah-olah menjadi solusi bagi banyak permasalahan umat, teman-teman. Menikah, segala macam, punya rumah, umroh, bahkan menjadi presiden. Memang Yusuf Mansur ternyata sudah menggaungkan menjadi presiden itu sejak 6 dan 7 tahun yang lalu, teman-teman. Dan kembali menjadi pertanyaan bahwa kenapa Yusuf Mansur yang dulu begitu getol dan begitu gencarnya dan pedenya mempresentasikan PayTrend seolah-olah dengan PayTrend solusi orang bisa selesai. Namun hari ini justru yang terjadi sebaliknya. Bukan saja para member yang bermasalah, bukan saja para member yang banyak yang mengaku merasa dirugikan, tapi juga muncul fakta. Kenapa saya mengatakan fakta di sini? Karena pihak PayTrend sudah mengakui akan melunasi utang ya. Muncul fakta bahwa karyawan PayTrend saja tidak dibayarkan, teman-teman. Saya sudah menggarisbawahi ini dan saya mengambil pokok dari kata-kata bahwa karyawan PayTrend tidak dibayarkan, teman-teman. Itu aja sudah menjadi patokan saya bahwa memang PayTrend tidak beres, teman-teman. Kalau PayTrend beres, tidak mungkin hak dari karyawan ini bisa tidak dibayarkan, teman-teman. Itu yang jadi apa namanya, hal yang kemudian jadi patokan buat saya. Kenapa saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa memang tidak beres, PayTrend ini tidak beres gitu. Hanya keuntungan untuk secuil orang, hanya keuntungan untuk 1-2 orang, teman-teman. Namun banyak dari mereka yang justru dirugikan, teman-teman. Yang konkret saja ya karyawannya tidak dibayarkan, teman-teman. Hak mereka gitu, orang yang bekerja di sana gitu, tidak digaji, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Oke, kita lanjut. Ini masih tentang presentasi Yusuf Mansur di waktu lalu. Ini video saya lihat di channel YouTube itu diupload sekitar 6 tahun yang lalu, teman-teman. Makanya semua bank berlomba-lomba masuk ke digital, berusaha 24 jam satu hari pelayanan. Saya Yusuf Mansur tuh ketika mengetahui ini, prinsip entrepreneur dah, pancangin tiang dulu, kibarin bendera. Saya begitu tuh orangnya, pancang tiang dulu, cader, kibarin bendera. Kalau ada yang ikut, you are follower, not me. Ente yang follower, bukan saya.
Ketika kemudian ketemu gedebak-gedebuk, biarin aja. Yang penting gue udah pancang tiang, kibarin bendera bahwa saya masuk di industri ini. Fee-based income-nya 340 triliun. Begitu dicek sama dia, ternyata tinggal 273, 275, 276 atau 280-an, tergantung berapa yang ditetapkan sebagai biaya administrasi. Recehan itulah yang Petren kelola. Lalu saya bagi-bagi kepada seluruh orang yang terlibat. Jelas kata-katanya di situ. Sangat-sangat meragukan sekali kalau saya mungkin duduk di situ. Mungkin saya akan berpikir 10 kali lipat untuk ikut ke dalam. Karena di situ jelas sekali Yusuf Mansur mengatakan saya pasang bendera dulu gitu. Saya pancang bendera dulu. Masalah yang datang belakangan ya gue biarin aja gedebak-gedebuk. Gitu. Harusnya orang-orang lebih jeli melihat mendengar kata-kata orang gitu. Ini kalau kita melihat sekarang atau dengan cara berpikir yang logis teman-teman, ini saja sudah seolah-olah dia akan membuat satu perusahaan yang serampangan, asal diriin bendera saja tanpa memperhitungkan kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa mendatang teman-teman. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa tujuan saya mengupload video ini adalah untuk memberitahukan dan mengingatkan kemana Yusuf Mansur hari ini ketika banyak orang yang menuntut haknya dikembalikan, ketika banyak orang yang menuntut haknya. Gaji karyawan saja yang mereka sudah sepakati untuk dicicil bisa tersendat cicilannya teman-teman. Bisa kemudian mereka ingkari janji itu teman-teman. Mereka sudah menyanggupi untuk menyicil gaji karyawan sejumlah 70-an juta setiap bulan. Di mana dalam kesepakatan itu mereka, kalau tidak salah mereka menyepakati untuk membayar setiap tanggal 5 di awal bulan. Dan baru sekali mereka membayar di bulan Februari, tanggal 5 Februari. Saya juga upload konten itu. Namun di bulan berikutnya mereka kemudian sudah tidak melakukan pembayaran lagi, sudah tidak melakukan cicilannya, menunaikan cicilannya lagi teman-teman. Yang mana saya pernah saya katakan bahwa mereka cicil saja gaji karyawan itu sudah menzolimi teman-teman menurut saya, karena itu hak mereka yang harus dibayarkan teman-teman. Yang menurut hadis Rasulullah, bayarlah keringat pekerjamu sebelum, bayarlah gaji pekerjamu sebelum keringatnya mengering. Ini bukan lagi mengering teman-teman, sudah jadi batu, sudah bertahun-tahun. Itu pun ketika mereka bersepakat untuk menunaikan kewajibannya untuk membayarkan hak karyawan Petren, mereka nyicil teman-teman. Di mana pernyataan Yusuf Mansur selama ini yang sesumbar mengatakan membagi-bagi duit miliaran kepada member-member Petren teman-teman. Karyawan saja yang ratusan juta tidak dibayarkan gajinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ayo lu daftar jadi Petren lu. Beneran, bayar listrik juga kan? Beli pulsa juga kan? Dapatnya apa kalau dari swalayan-swalayan? Dapat 2M loh. Nggak kasih mas gitu. Makasih mbak. Nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak ada value lebih. Kalau Anda masuk ke supermarket A, B, C, dan D, ada satu supermarket saya tidak sebut namanya. Kalau Anda datang, masuk dan tidak beli, nggak diomelin. Nggak diomelin. Tapi kalau Anda masuk dan belanja, lalu si kasir tidak menawarkan, mau sekalian beli pulsa mbak? Dia tidak mengatakan itu SP1. SP1, bayangin betapa besarnya bisnis ginian. Bila pohon Anda di bawahnya itu ribuan, kebayang Pak. Berapa tuh kalau 10 rupiah, 75 rupiah per transaksi. Dikali seumur hidup. Wah, subhanallah. Makanya saya bilang, MW geser sekarang. Petren ini. Eranya ini. Nanti potong ya, jangan sebut nama produk. Kita kembali, hasil pengamatan. Ada apa nih? Kok yang sekarang gunakan, bukan tingkatkan saldo, gunakan. Emang ada apa ternyata? Hitungannya per transaksi. Per transaksi hitungannya. Per amal perbuatan. Makin kecil, makin hebat. Contoh, kalau di Petren, Anda beli 100.000 pulsa, jangan langsung 100.000. Jadikanlah 10 kali. Jelaskan bahwa di situ Yusuf Mansur sangat-sangat percaya diri sekali mempresentasikan Petren dengan, sebenarnya video ini panjang, nanti silakan teman-teman searching sendiri videonya. Ini saya ambil yang ringkas-ringkas saja. Nanti silakan teman-teman searching videonya di channel YouTube dengan kata kunci Yusuf Mansur presentasi Petren. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri dan melihat bagaimana di situ Yusuf Mansur secara detail mempresentasikan bagaimana Petren itu kemudian bisa berjalan, bagaimana sistem di Petren itu. Di situ Yusuf Mansur mempresentasikan yang kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa
Patren ya Yusuf Mansur ya orang yang bertanggung jawab atas apa yang kemudian terjadi di Patren, teman-teman. Terutama tentang gaji karyawan ini gitu. Kalau Yusuf Mansur dulu begitu getol mempresentasikan Patren, lalu kemana Yusuf Mansur hari ini ketika Patren kemudian menuai berbagai masalah, terutama gaji karyawan yang saya soroti di sini, karena ini hak mereka, teman-teman. Bagi saya tidak boleh ada alasan bagi Patren untuk tidak bisa membayar gaji karyawan, karena mereka sudah bekerja, waktu dan tenaga sudah habis di sana, teman-teman. Mereka juga punya keluarga untuk diberi makan. Dan bagi saya, ketika manajemen Patren tidak bisa bertanggung jawab, harusnya secara pribadi Yusuf Mansur bisa bertanggung jawab dong. Yusuf Mansur pernah menggaungkan dia punya usaha yang namanya warung stick and stick. Kenapa keuntungan dari warung stick and stick itu dia tidak alokasikan untuk menyelesaikan gaji karyawan gitu, menunaikan hak dari para karyawan? Kenapa saya mengatakan itu? Dan seolah-olah gampang, karena di sini Yusuf Mansur adalah orang yang bahkan dia sendiri pernah menyebut dirinya sebagai ustadz sedekah gitu. Ketika bersedekah saja dia sering gembar-gemburkan kemana-mana. Bagaimana dengan kewajiban memberikan hak orang, teman-teman? Itu lebih prioritas menurut saya, teman-teman. Karena itu kewajiban, teman-teman. Dan di sini Yusuf Mansur harusnya orang yang berperan penting menyelesaikan masalah itu, teman-teman. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Ketika banyak orang kemudian memprotes gajinya. Nanti sebentar lagi saya akan tampilkan video dari wawancara Pak Zain Mustafa dan Mas Aji, di mana di sana dia juga menampilkan cuplikan video wawancara dengan salah satu karyawan Patren yang menuntut haknya dibayarkan, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti video saya, kita mundur ke belakang, ada wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Aisyah, di mana di sana dia mengatakan kurang lebih dia tidak digaji selama 20 bulan, teman-teman. Padahal dia masuk ke Patren itu tujuannya untuk hijrah. Dia keluar dari bank, masuk ke Patren, namun kemudian dia mendapatkan di sana bahwa haknya tidak dipenuhi di Patren, gajinya tidak dibayarkan, teman-teman. Saya belum tahu bagaimana kemudian kelanjutan kasus itu, karena dari konten terakhir yang saya lihat, wawancara terakhir dengan Pak Darso Arif, katanya Ibu Aisyah berencana untuk menuntut Patren agar gajinya dibayarkan, teman-teman, selama kurang lebih 20 bulan. Kemana Yusuf Mansur hari ini? Maka saya bilang, teman-teman, bagi kita yang ingin melakukan perlawanan kepada Yusuf Mansur, karena Yusuf Mansur seorang yang besar, tokoh yang besar, ya kalau saya pribadi, kita boikot segala jenis usaha yang ada pada Yusuf Mansur gitu. Seperti misalkan warung stick and stick, dan ada lagi kalau nggak salah itu warung bebek selamat, kalau saya tidak salah ya. Kita blokir semua, kita boikot semua, jangan sampai kita mau makan di warung-warung makan mereka, teman-teman. Dan bagi saya, sekali saya katakan bahwa tidak boleh ada alasan bagi pihak Patren ataupun Yusuf Mansur tidak punya uang selama warung stick and stick itu masih ada. Karena itu kalau tidak salah itu ada nama Yusuf Mansur di sana sebagai seorang investor, teman-teman. Yang mana saya pernah mengatakan bahwa saya meragukan aliran dana yang masuk ke warung stick and stick yang diinvestasikan oleh Yusuf Mansur. Dari mana duit itu, teman-teman? Dari mana duit itu ketika hampir kebanyakan dari usaha Yusuf Mansur yang berbasis investasi itu mengalami kerugian, teman-teman. Lalu Yusuf Mansur mendapatkan duit dari mana? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu, teman-teman. Karena dari beberapa informasi yang saya dapat, bahwa Yusuf Mansur salah satu investor besar dalam bisnis kuliner stick and stick, teman-teman, warung stick and stick. Entah dari mana duitnya. Dan mengapa sampai hari ini hak-hak dari para karyawan, dari member, maupun para investor yang lainnya, teman-teman, kenapa Yusuf Mansur seolah-olah tidak bergeming untuk menyelesaikan masalah itu, teman-teman? Sementara di sisi lain dia berbicara akan membeli MU, membeli Real Madrid, apalah, mengakuisisi YouTube lah, banyak sekali, teman-teman. Seolah-olah dia punya duit yang banyak, teman-teman. Namun menyelesaikan masalah yang kecil-kecil ini, seolah-olah tidak ada aksi untuk menyelesaikan itu, teman-teman. Saya tidak menyinggung masalah sedekah di sini, teman-teman, karena kita mungkin tidak boleh meminta sedekah yang sudah kita berikan, teman-teman. Saya tidak tahu masalah itu. Tapi di sini yang saya bantu para korban adalah uang-uang yang mereka investasikan dengan akad yang kemudian tidak berjalan seperti akad awal, teman-teman. Dengan perjanjian yang kemudian tidak berjalan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi, mereka sudah menginvestasikan sejumlah uang, entah itu dari Patren dan bisnis-bisnis yang lain. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan informasi. Jadi, jangan teman-teman kemudian mengatakan bahwa tidak paham investasi, kalau macam, bukan. Jadi, modelnya bukan seperti itu. Yang membuat orang-orang ini protes, yang membuat para investor ini protes, karena mereka tidak mendapatkan update informasi, tiba-tiba muncul berita, usaha tersebut mangkrak, usaha tersebut bisnis mandek tanpa ada laporan-laporan
terupdate, laporan-laporan yang terjadwal, yang detail, teman-teman. Kan orang-orang harus mempertanyakan haknya, orang-orang mempertanyakan duitnya ini kemana gitu loh. Di situ yang menjadi masalah, teman-teman. Termasuk kemudian yang saya soroti hari ini bahwa menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian karyawan PayTrend yang notabene kata Yusuf Mansur bahkan pernah mengatakan akan IPO perusahaan PayTrend tersebut bakal IPO. Mengapa karyawan gajinya tidak dibayarkan, teman-teman? Yang kalau menurut saya dari jumlah fantastis yang disebutkan oleh Yusuf Mansur, miliaran, triliunan, ratusan juta, dia tidak selesaikan hak orang, teman-teman. Miris sekali melihat itu, teman-teman. Oke, nanti silakan teman-teman lanjutkan dengan menyimak wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa yang mengatakan di sini judulnya Zaini Mustafa ungkap dana PayTrend Yusuf Mansur digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini luar biasa, teman-teman. Semoga Pak Zaini Mustafa bisa mengungkap kasus ini sedetail-detail yang bisa membongkar kasus ini, teman-teman. Dan kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua kemudian orang bisa menjadi patokan gitu. Apalagi berbicara tentang uang, teman-teman. Karena di depan yang namanya duit, kebanyakan orang bisa menjadi gelap mata, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan disimak wawancara Pak Zaini Mustafa dengan Mas Jia TV, Mas Jia atau Mas Aji dari channel Jia TV. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Ini kan PayTrend ya dimiliki seorang ustadz ya, Said Yusuf Mansur ya, kaya raya tentunya ya. Dan juga dia sendiri dalam ceramah itu seringkali ya mengajarkan ilmu belum masuk tangan ya, sangat sekali. Bahkan di Instagramnya itu ya, di kuliah Wisatati ya, itu pun berbayar ya. Jadi kalau ingin belajar gimana caranya supaya hutang lunas, nah itu ada amalannya, itu bayar 150 ribu. Nah ini gimana nih Pak? Nah, Ya, menurut saya begini, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, tentu kita sendiri dulu harus menjalani. Iya. Nah, kalau dia sendiri tidak menjalanin, ya menurut saya sama dengan jargoni, Mas. Hanya mereka menurut saya perbuatan seseorang yang seperti itu ya sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar lah. Ya, gitu, Mas. Baik. Sanksi hukum apa Pak yang bisa diberikan kepada perusahaan ini Pak? Karena ini memang permasalahan ya yang cukup ini juga Pak ya, prihatin juga Pak. Karena perjuangan Pak Zaini kan ya sudah hampir setahun lebih Pak ya, tentunya itu memakan waktu, memakan biaya dan tenaga gitu Pak. Tapi ternyata kan diajukan kembali oleh pihak PayTrend itu. Iya. Jadi nanti karena ini sudah didaftarkan ke PHI, tentu kami akan melakukan upaya hukum melalui PHI. Sudah daftarkan ke PHI. Kemudian kami akan melakukan upaya hukum melalui PHI. Kemudian juga upaya-upaya yang lainnya. Jadi menurut saya bahwa PayTrend ini jangankan yang digembar-gemborkan kan akan IPO ya kan, jangankan IPO, lihat saja saldo dari PayTrend ini. Harapan saya nanti begitu surat saya ini melayang kemana-mana, saya kirim kemana-mana, harapan saya instansi yang saya kirimin surat ini bertindak sesuai dengan kewenangannya, Mas, begitu. Ya, maksud saya apakah kemungkinan juga Pak dari pihak perusahaan PayTrend ini ada sanksi hukum yang diberikan Pak? Karena ini sudah jelas ini artinya mengabaikan hak-hak dari karyawannya Pak. Apakah bisa Pak ini perusahaan dipilotkan ataupun izin usahanya dicabut begitu Pak? Secara hukum kan sebenarnya ketika tidak bayar gaji, ini kan hak hidup orang. Tidak bayar gaji, kemudian tidak bayar kewajiban lainnya, THR dan lain sebagainya yang menjadi hak karyawan, sebenarnya kan dari Depnaker bidang pengawasan itu kan bisa merekomendasikan untuk membuat laporan pidana. Baik, gitu. Nah, nanti akan kami minta juga ke sana, di samping kami juga mengajukan kepada PHI gitu. Iya. Baik. Ada ranah pidananya ada begitu. Oke. Di samping yang lain ya, yang lain misalnya saya menyurati misalnya Departemen Kehakiman berkaitan dengan PayTrend ini, kemudian saya menyurati kepada bursa efek dan lain sebagainya agar ya ini
perusahaan yang seperti ini mau di AIV Con, perusahaan apa? Orang karyawannya aja nggak dibayar kan begitu. Sudah 3 tahun. Ini hanya 14 karyawan. Belum karyawan yang kemarin di PHK juga belum dibayar begitu. Ya, ini diharapkan ada sanksi yang membuat pihak Paitren ini jera ya. Karena dikhawatirkan ini perbuatan seperti ini akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain gitu Pak. Harapan saya begitu. Jadi ada sanksi, nanti ada sanksi yang tegas terhadap baik ini lembaga badan hukum ini maupun kepada orang-orang yang bersangkutan. Oke, baik Pak Zaini. Oke, baik Pak Zaini, terima kasih untuk keterangan dan waktunya. Saya kira ini sedikit solusi ya kepada milik Paitren ya, ini Pak Ustadz Mansur ya, untuk menyelesaikan permasalahannya terkait utang piutang ini ya, apalagi ini mantan karyawannya ya. Ini baru yang kita buka, ini baru 14 karyawan loh Mas. Hanya lebih Pak. 14 karyawan, belum yang lain-lain. Kemudian belum nanti ada dokumen kepada saya bahwa keuangan dari Paitren ini dipergunakan untuk yang lain. Itu nanti juga bisa masuk TPPU, itu tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Oh, ada dari pihak mantan karyawan yang memberikan informasi seperti itu Pak? Saya mendapat dokumen itu. Kalau ada PPATK minta kepada saya, kemudian Bareskrim minta kepada saya, kemudian Kejaksaan Agung minta kepada saya ada dokumennya itu. Oh, oke. Jadi uang Paitren ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan Paitren, padahal Paitren sendiri ini kan menghimpun dana dari masyarakat yang seharusnya dipergunakan untuk perusahaan itu kembali kepada mitra kerja kan begitu. Tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi daripada owner yang jelas ya. Oke. Ini nanti akan saya buka juga ini. Jadi kenapa Paitren ini kolaps ya, bahkan sampai tidak bisa membayar gaji ini karena keuntungan dari Paitren, laba dari Paitren tidak. Bukan keuntungannya, uang pokoknya diambil untuk keperluan lain. Ini dipergunakan untuk keperluan lain. Ya? Iya. Oke, baik ya. Ya saya kira solusinya adalah Yusuf Mansur ya, sedekahkan saja katanya ya, karena Ustadz ini kan dikenal sebagai Ustadz sedekah yang bisa kesana kemari itu mengajarkan jika kita bersedekah 1 akan dibayar atau diganti oleh Allah 10 kali lipat. Ya, gampang saja Pak ya, sedekah saja 1 miliar kembali 10 miliar. Nah itu bisa digunakan untuk membayar utang-utang karyawannya atau utang-utang investor-investor yang menjadi investor pada bisnisnya gitu. Pak Zaini, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Zaini? Dan temuan saya berkaitan dengan penyelewengan uang daripada Paitren yang dihimpun dari masyarakat itu sudah dianalisa oleh orang yang kompeten di bidangnya. Jadi 2 orang. Pak, ini ada penyelewengan. Dua-duanya mengatakan bahwa ini ada penyelewengan. Dan 2 orang yang kompeten ini dapat kita percaya lah. Berarti memang ini ada buktinya, ada dokumennya tentu Pak ya? Ada. Bukan sembarangan ya. Oke Pak Zaini, ini terakhir Pak. Saya jadi kepikiran Pak. Ini kan penyebab Paitren collapse itu tadi yang sudah disampaikan Pak Zaini, karena uang dari Paitren ini diperuntukkan atau digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Kalau bicara soal Paitren yang collapse, ini kan bisnis MLM bukan hanya Paitren ya, sebelumnya sudah ada bisnis Miracle, ada bisnis VSI dan lain-lain. Nah, apakah ini kasusnya juga sama Pak ya? Jadi, sama juga ketika usaha bisnis ini pada puncaknya ya mempunyai keuntungan yang banyak begitu ya. Nah ini uangnya digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, ini sehingga mengakibatkan bisnis ini menjadi berantakan. Iya. Jadi berawal dari PSI kemudian dikembangkan berkaitan dengan Paitren, aset manajemen, kemudian sampai dengan Umroh Merdeka dan lain sebagainya. Oh iya. Ya, Umroh Merdeka dan lain sebagainya. Umroh Merdeka ini kan uangnya tidak sedikit, Mas. Iya. Kalau 7.500 katakanlah orang booking seat 3,5 juta kali 7.500 ya sudah berapa uangnya kan? Kurang lebih sekitar 24-an miliar lah itu. Iya. Nah, kalau saya sudah bisa mengatakan bahwa uang dari sana dilarikan untuk kepentingan lain. Nah, berkaitan dengan itu, kalau saya pendapat saya adalah termasuk money laundry atau tindak pidana pencucian uang. Saya punya dokumennya, kemudian sudah dianalisis oleh orang yang kompeten, orang ya berkaitan dengan keuangan lah, finance begitu.